Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindra Saputra, NPM 2410010178, kelas 3B Non-Reg Manjat Baru. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Dev C++ dan membuat program yang telah saya buat tadi dan menjelaskan setiap baris program yang telah saya buat. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Dev C++-nya. Kita sudah dalam menu Dev C++, langsung saja kita Ctrl O dan kita ambil. Nah, ini yang sudah saya buat tadi, yaitu program aplikasi laporan pembukuan hasil kebun sawit. Baik, di sini saya akan menjelaskan setiap baris yang telah saya buat tadi. Langsung saja. Pada baris pertama, include your string digunakan untuk input dan output seperti kin dan code. Baris kedua, ada include vector digunakan untuk array dinamis agar data bisa bertambah. Untuk baris ketiga, include string. Include string digunakan untuk tipe data string atau teks. Selanjutnya ada using namespace std digunakan untuk tipe data string using namespace std agar tidak perlu menulis std, count, std chain, dan lain-lain. Selanjutnya ada struct transaksi, membuat struktur data bernama transaksi. Selanjutnya ada string tanggal, menyimpan tanggal transaksi, in jumlah, menyimpan jumlah uang transaksi, string jenis, menyimpan jenis transaksi atau pemasukan atau pengeluaran. Untuk tanda kurung dan titik 2 ini berfungsi untuk menutup definisi struct. Selanjutnya kita masuk menu konstanta, yaitu const string course dengan rp. Konstanta untuk mata uang rupiah agar mudah diubah. Selanjutnya ada vektor transaksi daftar transaksi. Vektor untuk menyimpan semua transaksi. Itu tambah dengan fungsi tambah masukan. Selanjutnya ada void tambah pemasukan. Itu fungsi tanpa nilai balik untuk menambah pemasukan. Selanjutnya ada transaksi, membuat variabel T bertipe transaksi. Selanjutnya ada code, masukkan tanggal. Itu menampilkan pesan input tanggal. Selanjutnya ada kin T titik tanggal, mengambil input tanggal dari pengguna. Selanjutnya ada code, masukkan jumlah pemasukan. Itu untuk menampilkan pesan input untuk jumlah pemasukan. Selanjutnya kin T titik jumlah untuk mengambil input jumlah uang.
Selanjutnya ada T titik jenis sama dengan pemasukan. Fungsi untuk mengisi jenis transaksi sebagai pemasukan. Selanjutnya ada daftar transaksi. Push titik back. Itu menyimpan data transaksi ke vektor. Selanjutnya ada code pemasukan push titik jumlah pada T titik tanggal yang berhasil ditambahkan. Itu fungsinya untuk menampilkan pesan berhasil. Untuk tanda ini lagi itu untuk menutup fungsi. Selanjutnya kita menjelaskan untuk fungsi tambah pengeluaran, yaitu untuk pengeluaran yang akan dikeluarkan. Itu ada void tambah pengeluaran. Fungsi untuk menambah pengeluaran yaitu jumlah yang akan kita keluarkan berapa banyak rupiah. Selanjutnya ada transaksi T, membuat objek transaksi baru. Selanjutnya ada code masukkan tanggal, sama seperti tadi menampilkan input tanggal. Bikin T titik tanggal untuk input tanggal. Code masukkan jumlah pengeluaran, itu menampilkan input jumlah pengeluaran. Bikin T titik jumlah, input jumlah uang. Selanjutnya ada T jenis sama dengan pengeluaran, itu mengatur jenis transaksi. Selanjutnya ada daftar transaksi, titik push back, berfungsi untuk menyimpan transaksi ke vektor. Code pengeluaran kurs titik T pada T titik tanggal berhasil tambahkan. Itu berfungsi untuk pesan berhasil ditambahkan. Tanda ini lagi untuk menutup fungsi. Selanjutnya kita ke fungsi laporan. Laporan ini untuk melaporkan berapa sisa uang kita setelah ditambahkan dan setelah adanya pengurangan. Untuk void laporan, fungsi untuk menampilkan laporan in total pemasukan sama dengan 0, total pengeluaran sama dengan 0. Variabel penjumlahan pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya ada code laporan pembukuan hasil kebun sawit. Itu judul laporannya. Selanjutnya for in I sama dengan 0, I tanda daftar transaksi size. Itu berfungsi untuk perulangan untuk membaca semua transaksi. Selanjutnya code I tambah 1, daftar transaksi. Itu untuk menampilkan nomor dan jenis transaksinya. Selanjutnya baris ke-50 ini berfungsi pada untuk menampilkan nomor dan jenis transaksi.
kurs daftar transaksi jumlah. Pada daftar transaksi untuk menampilkan tanggal transaksi. If daftar transaksi finish sama dengan pemasukan. Untuk mengecek apakah pemasukan baris ke-52 untuk menambahkan total pemasukan. Baris pada 53 menampilkan total pemasukan. Selanjutnya ada else jika bukan pemasukan. Fungsi untuk mengetahui apakah itu masukan atau bukan masukan. Selanjutnya total pengeluaran. Tambah sama dengan daftar transaksi. Itu fungsinya untuk menambahkan ke total pengeluaran dengan tanda seperti tadi itu untuk menutup kondisi if. Tanda lagi untuk menutup perulangan for. Selanjutnya in saldo sama dengan pemasukan kurang pengeluaran. Itu untuk menghitung saldo akhir. Selanjutnya pada baris ke-58 code in total pemasukan, kurs total pemasukan. Itu untuk menampilkan total pemasukan yang telah kita masukkan. Selanjutnya ada total pengeluaran, yaitu untuk menampilkan total pengeluaran yang telah kita keluarkan dari hasil pemasukan yang sudah kita masukkan tadi. Selanjutnya ada saldo akhir, untuk menampilkan saldo akhir, sisa saldo kita, berapa banyak yang sudah kita simpan dari hasil pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya ada tanda seperti tadi untuk menutup fungsi laporan. Itu kita masuki program utamanya. In main, fungsi utama program. Selanjutnya in pilihan, variabel menu. Itu untuk berfungsi untuk menu. Do, perulangan menu selama belum keluar. Selanjutnya ada code menu pembukuan hasil kebun sawit, yaitu untuk menampilkan judul menu. Selanjutnya ada menu 1 titik tambah pemasukan, 2 titik tambah pengeluaran, 3 titik lihat laporan, 4 titik keluar. Itu menampilkan pilihan menu yang akan kita pilih. Selanjutnya ada pilih menu 1-4. Itu untuk meminta input menu. Selanjutnya ada kin pilihan, untuk membaca input yang kita telah pilih dari angka 1-4 tadi di pilihan menu. Selanjutnya ada switch pilihan, itu bercabangan berdasarkan menu. Selanjutnya ada cash tambah pemasukan, itu menu 1 tambah pemasukan, berapa pemasukan kita yang akan kita tambahkan dalam aplikasi nanti. Nanti kita akan coba menambahkannya setelah selesai menjelaskan semuanya. Selanjutnya ada tambah pengeluaran.
Itu untuk menambahkan pengeluaran, berapa banyak pengeluaran kita telah keluarkan. 3 ada laporan. Untuk melihat laporan hasil saldo akhir yang telah kita punya. Selanjutnya ada code program selesai. Terima kasih, in break. Yaitu pada menu keluar, ketika kita pilih menu di nomor 4 akan muncul program selesai. Terima kasih. Jadi ada default code pilihan tidak valid, in break. Itu jika input kita salah, itu salah yang kita masukkan. Tanda tutup kurung lagi itu untuk menutup switch. Tutup kurung while pilihan dan seterusnya sampai dengan 4. Program terus berjalan selama belum memilih keluar. Itu program akan berjalan terus ketika kita sudah milih 1, milih 2, 1 lagi, 2 lagi, tidak akan keluar jika kita belum memilih menu nomor 4. Selanjutnya ada return. Itu program selesai tanpa error. Selanjutnya ada penutup. Baik, sekarang kita akan coba untuk menjalankan program pembukuan hasil kebun sawit. To execute, complete and run. Kita mengalami masalah pada tanda pemasukan. Selanjutnya complete and run. Lagi terus itu pakai spasi. Maaf, saya akan mencari kesalahan pada program ini dulu agar bisa dijalankan. Nah, baik, program telah bisa kita jalankan. Kita akan mencoba menjalankannya. Itu misal kita memilih menu nomor 1. Ntar kita akan masukkan tanggal, misal tanggal 20 bulan 1 2026. Ntar masukkan jumlah pemasukan pada tanggal tersebut. Misalnya kita masukkan uang sejumlah 500.000. Ntar dalam uang tadi sudah masuk pada laporan. Selanjutnya misalnya kita ada pengeluaran. Kita pilih menu 2. Enter, masukkan tanggal. Maaf, tanggal 21 2026. Kita ada pengeluaran sebesar 300.000. Enter. Setelah itu ada pemasukan lagi. Kita menu nomor 1. Kita masukkan tanggal lagi, misal tanggal 24 2026. Enter, sebesar 200.000. Enter. Nah, untuk kita melihat hasil laporan yang telah masuk pada saldo kita harus memilih menu pada nomor 3.
enter. Nah, ini pemasukan pada tanggal 20 500.000, tanggal 21 ada pengeluaran sebesar 300.000, pada tanggal 24 ada pemasukan lagi sebesar 200.000. Total pemasukannya sebesar 700.000, total pengeluaran 300.000, saldo akhir yang kita miliki sebesar 400.000. Mungkin jika sudah kita tahu semua, kita ingin keluar, kita pilih menu nomor 4. Itu akan muncul program selesai. Terima kasih. Dan baik, kembali lagi. Mungkin yang saya bisa jelaskan hanya itu saja. Salah dan hilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.